Salam persaudaraan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan diberkati, dikuatkan lewat firman Tuhan. Dan saya percaya semua pasti membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak perlu campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, kekuatan, sehingga kami dapat melayani Engkau kembali lewat siaran ini Tuhan. Terima kasih, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Allah ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ini sungguh menguatkan dan sangat luar biasa. Cocok sekali untuk kehidupan kita, menjalani aktivitas kita sehari-hari, mengarungi hidup ini yang tidak mudah untuk kita menjalaninya. Tetapi firman Allah mengatakan segala perkara, bukan cuma satu, tapi segala perkara, segala keadaan, segala masalah dapat kutanggung di dalam Yesus. Jadi Rasul Paulus memberitahukan kepada saudara dan saya lewat pengalamannya bagaimana dia mengalami tantangan, tekanan hidup yang luar biasa berat. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita semua bahwa ada Yesus yang sanggup memberi kekuatan kepada kita. Makanya Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Luar biasanya adalah Paulus tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Tidak hanya berhenti sampai kepada kata kutanggung, tetapi dia lanjutkan di dalam Yesus. Inilah letak kekuatan Rasul Paulus ketika dia menghadapi persoalan yang berat dalam hidupnya, mengalami tekanan, aniaya, tantangan, ujian. Tapi dia tetap kuat. Kenapa? Karena dia mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya dia memakai kata segala perkara. Artinya Paulus tidak hanya mengalami satu masalah, tapi begitu banyak masalah yang harus dia hadapi, dan semuanya itu dia harus tangani, harus selesaikan. Oleh karena itu, dia merasa bahwa tanpa campur tangan Tuhan Yesus, Paulus akan hancur dalam hidupnya. Paulus tidak tahan menghadapi aniaya, tekanan yang luar biasa. Kembali diingatkan oleh firman Allah bahwa pengalaman hidup saudara dan saya adalah pengalaman bersama dengan Yesus. Jadikan pengalaman hidup saudara pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang tidak dimiliki
oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pengalaman itu mahal, saudara. Pengalaman saudara dan saya di dalam mengikut Tuhan itu sangat-sangat mahal. Karena itu hanya bisa dilakukan ketika saudara dan saya menyerahkan hidup ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada ayat pokok tadi, Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah yang memberi kekuatan. Jadi artinya Paulus merasa tidak kuat tanpa Tuhan, saudara. Saudara dan saya pun tidak akan kuat menghadapi tantangan ini tanpa Tuhan. Jadi saya percaya tidak ada manusia yang tidak butuh Tuhan. Tidak ada manusia yang merasa dia mampu menyelesaikan semua persoalan hidupnya, saudara. Tapi bersyukurlah firman Tuhan datang lagi dalam hidup saudara dan saya. Bahwa Tuhan Yesus Kristus, Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang selalu menopang, menolong setiap orang yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Bersyukur kepada Tuhan. Firman Allah mengingatkan kita, saudara, bahwa hidup ini tidak mudah, hidup ini penuh perjuangan. Tetapi hidup ini juga adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kesempatan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mari hargai kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ini, saudara. Mumpung masih ada kesempatan, ada waktu. Bukankah ada lagunya yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Ada saatnya kesempatan itu tidak kita dapatkan lagi. Selama masih ada kesempatan, selama kita dikasih hidup, umur panjang, kuat, sehat, pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Itulah rahasianya mengapa Rasul Paulus mampu menghadapi pergumulan hidupnya, karena dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak ada manusia yang kuat di muka bumi ini, saudara. Semua ada kelemahan dan ada kekurangan. Nah, karena manusia banyak kekurangan, kelemahan dalam hidupnya, maka kita butuh Tuhan, saudara. Jangan merasa kita tidak perlu Tuhan. Jangan merasa sombong, kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Mustahil, saudara. Dan kita hari-hari ini perlu Tuhan. Ingat, saudara, kita perlu Tuhan. Andalkan Tuhan, pasti kita akan berhasil. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, buat firman-Mu yang terus mengubah hati, mengubah pikiran kami, bahwa kami tidak berdaya tanpa Engkau. Kami perlu Engkau, Tuhan, dalam hidup ini. Terima kasih Engkau mengingatkan terus kepada kami, supaya kami belajar berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong jemaat-Mu yang hari-hari ini mungkin dalam kelemahan tubuh, pulihkan kesehatan mereka, jamah mereka yang sudah jauh daripada-Mu, Tuhan bawa mereka datang kembali. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkati. Kami doakan juga untuk bangsa negara kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dan seluruh aparat pemerintah yang ada. Berkatilah mereka Tuhan. Berkati juga semua yang sudah terlibat dalam pelayanan siaran ini. Beri kesehatan bagi mereka, beri kekuatan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.